Berbicara tentang virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, saya rasa tidak asing lagi dalam pendengaran kita, sebab penyebaran HIV kembali menjadi perbincangan karena data teranyar orang terkena HIV atau ODHA di Indonesia mencapai 519.158 orang per Juni 2022. Mengapa virus ini marak terjadi dalam masyarakat? Apakah sebagian orang mengabaikan virus ini? Atau Anda merupakan bagian orang yang mengabaikan virus ini? Baiklah, mari kita cari tahu apa itu virus HIV. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun seseorang. Sistem imun merupakan sistem yang dapat mempertahankan tubuh seseorang. Ketika adanya virus atau sesuatu yang masuk dalam tubuh manusia, maka sistem imun inilah yang dapat menyerang sesuatu yang masuk dalam tubuh manusia. Namun, apa dayanya jika sistem imun itu menjadi lemah karena virus HIV? Dan bahayanya lagi, ketika seseorang terkena virus HIV dan menjadi AIDS, maka seseorang akan gampang terkena virus-virus lain seperti tuberkulosis dan lain-lain. Ada orang yang menggambarkan sistem imun sebagai prajurit, di mana sebuah kerajaan yang memiliki prajurit banyak dan di dalamnya ada seorang raja dan seorang ratu. Ketika ada serangan musuh, maka para prajurit inilah yang akan melawan musuh itu. Namun jika para prajurit kerajaan itu tumbang atau gugur satu persatu sampai habis, maka musuh-musuh itu dengan gampang akan masuk ke dalam kerajaan dan mengobrak-abrik isi kerajaan tersebut. Dan jika rajanya tidak kuat, maka hancurlah kerajaan itu. Sampai di sini sudah paham kan? Baiklah, kita lanjut. Sebagian orang menganggap virus HIV dan AIDS itu sama, namun sedikit berbeda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, virus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh akibat serangan virus HIV. Nah, mengapa seseorang terkena HIV? Baiklah, kita lanjut. HIV merupakan penyakit yang menular melalui pembuluh darah seseorang secara langsung. Yang pertama, melalui kontak seksual. Ketika seseorang melakukan kontak seksual dengan orang yang terkena HIV, maka sangat berpotensi untuk menularkan virus tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan alat secara bergantian bersama orang dengan HIV, yaitu alat cukur. Karena ketika seseorang menggunakan alat cukur, namun dia terkena virus HIV, maka sebaiknya kita jangan menggunakannya juga karena dapat mengakibatkan penularan virus tersebut. Kemudian transfusi darah dengan orang HIV dapat menularkan penyakit HIV kepada orang lain juga. Kemudian penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Kemudian pemakaian tato, sikat gigi, dan juga air susu ibu dengan HIV juga dapat menularkan penyakit HIV kepada bayinya. Jadi sebaiknya ibu yang dengan HIV sebaiknya jangan menyusui bayinya terlebih dahulu, namun segera konsultasikan kepada dokter. Baik, ada beberapa gejala virus HIV. Yang pertama adalah demam tinggi, kemudian sering merasa letih dan lesu, timbulnya kelenjar getah bening, dan juga sakit tenggorokan dan sakit kepala. Kemudian timbul benjolan-benjolan di sekitar tubuh, terutama daerah kemaluan. Kemudian diare yang berkepanjangan, dan penurunan berat badan secara drastis, serta infeksi jamur pada kulit dan kerongkongan. Nah, ada beberapa kasus virus HIV di bawah ini. Mari kita saksikan bersama. Oke, virus ini berbahaya bukan? Virus ini dapat mematikan jika seseorang penderita menutupi keadaannya atau dibiarkan dan tidak diperiksakan ke dokter. Namun, apakah virus ini gampang diobati? Tapi sayangnya virus ini tidak kelihatan.
oleh penderita maupun oleh orang lain dan awalnya tidak menunjukkan gejala yang serius, sehingga virus ini sulit untuk diketahui keberadaannya. Nah, untuk mencegah penularan virus ini, mari kita mencermati beberapa poin berikut ini. Yang pertama, hindari kontak seksual dengan orang lain secara bergantian, karena virus HIV ini tidak kelihatan dan kebanyakan orang dengan HIV tidak jujur dengan pasangannya, apalagi dengan orang sebagai pekerja seks. Hati-hati loh ya, bisa menularkan penyakit pada istrinya atau suaminya, dan itu juga dosa loh. Jadi kalau masih punya istri atau suami, sebaiknya setia saja sampai mati, karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan, ya nggak boleh kita sebagai manusia diputuskan begitu saja. Kemudian yang kedua, hindari donor darah dengan orang yang terkena virus HIV. Kemudian yang ketiga, hindari pemakaian peralatan secara bersamaan seperti alat cukur, sikat gigi, tato, alat suntik. Dan jika ibu dengan HIV, maka sebaiknya hindari pemberian ASI kepada bayinya dan segera konsultasikan kepada dokter agar penanganan lebih lanjut. Dan jika sudah terkena HIV atau mencurigai diri, maka sebaiknya periksakan diri dengan dokter dan terbuka dengan pasangannya. Namun, perlu diketahui, kebanyakan orang-orang tidak mengetahui virus HIV itu menularnya di mana dan apakah virus HIV itu tidak menular lewat peralatan-peralatan rumah seperti piring, seperti sendok, ataupun yang lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan virus HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk. Menggunakan peralatan makan bersama juga tidak menular. Kemudian tinggal serumah pun juga tidak berbahaya. Dan juga menggunakan jamban yang sama pun sama sekali tidak berbahaya. Dan juga berpelukan serta berciuman dan bersalaman atau bersentuhan. Namun kita sebagai manusia yang diberi akal budi, sekalipun kita tinggal bersama dengan orang penderita HIV, kita juga perlu berjaga-jaga. Namun dengan orang yang terkena HIV, kita sebaiknya memperlakukan mereka dengan baik-baik, sama seperti diri kita sendiri juga. Baik, di sini saya akan bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang terkena virus HIV? Oke, tuliskan komentarmu di bawah ini ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.